Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Dan juga jemaat GBS Haleluya Palur yang tidak sempat ke gereja dan mengikuti ibadah online. Sore hari ini kita akan lanjutkan pelajaran dari surat Kolose yang sudah sekian lama tertunda. 1 tahun Bapak Ibu, ya 2024 bulan Desember nyaris kita sudah tidak ada pelajaran Alkitab karena kita terus merayakan Natal dengan khotbah-khotbah Natalnya, dan baru kali ini di tahun 2025 Selasa pertama kita akan lanjutkan pelajaran Kolose yang telah kita tinggalkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore ini kami akan satukan hati dengan teman-teman kami yang lain. Membuka hati kami juga. Menyerahkan iman kami. Biar kau taburi dengan kuasa firman-Mu. Agar iman kami tumbuh, berkembang. Menjadi iman yang kuat. Iman yang tangguh. Di dalam 2027 ini. Kami maju selangkah lagi menjadi anak Tuhan yang kau sempurnakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita supaya kita mengerti kehendak Allah. Hebat kan? Mengerti kehendak Allah. Tidak semua orang Kristen mengerti kehendak Allah. Hanya orang-orang Kristen yang berani maju, berani bayar harga sebagai murid Tuhan yang setia, dialah yang akan mengerti kehendak Allah. Kita ambil dari Kolose 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi kalau hanya menjadi orang Kristen yang datang ke gereja, kalau hanya menjadi orang Kristen yang menyanyi, berdoa, sekedar baca Alkitab, gampang. Tetapi menjadi orang Kristen yang mengenal atau mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, ini perlu perhatian yang lebih khusus lagi. Saya punya teman kerja, dia seorang bengkel. Ya, dia punya teman, jadi bengkel ini punya pembantu atau pegawai yang ngerti kehendak tuannya. Bagaimana caranya? Saya benar-benar ngamati. Ada seorang yang membetulkan mobilnya. Lalu montir ini atau pemilik bengkel ini begitu tahu apa yang harus dikerjakan, dia masuk ke bawah mobil, dia mulai mengerjakan mesin atau apa yang perlu dikerjakan. Dan anehnya begitu tuannya masuk atau montir ini masuk, pembantunya ini langsung mengambil kunci-kunci yang dia tahu, yang dibutuhkan tuannya, padahal tidak ngomong. Ada kunci 17, ada kunci 10, begitu dia ngomong, ambilkan kunci, dia sudah siap nih. Ambilkan tang, dia sudah siap nih. Lalu selesai dia keluar, saya tanya, kok hebat pembantumu ini? Ya, dia ngerti apa yang ada di dalam pikiran saya, kunci apa yang saya butuhkan, pasti dia ngerti. Kerusakan apapun, dia membantu saya dengan bantuan yang luar biasa. Sehingga pegawai ini menjadi pegawai kesayangan. Karena ngerti apa yang dibutuhkan
persekutuannya. Nah, Rasul Paulus juga pengen supaya kita orang-orang percaya itu mengerti kehendak Allah. Melalui Kolose ini, Rasul Paulus sudah mengatakan, aku ngerti kesetiaanmu. Aku ngerti persekutuanmu yang hebat. Antar jemaat kamu punya persatuan yang hebat. Punya kerjasama yang hebat. Punya iman yang hebat juga. Lalu aku berdoa. Ya, masih berdoa. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, jadi dengan kata lain, tadi sudah menjadi jemaat yang hebat, kesetiaan yang hebat, persatuan yang hebat, kerjasama yang hebat, iman yang hebat, masih naik satu grade lagi. Ngerti kehendak Tuhan. Nah, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup berjemaat agar ngerti kehendak Tuhan? Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, jadi supaya jemaat ini naik menjadi jemaat yang ngerti kehendak Allah, itu pertama kali dia harus layak di hadapan Tuhan. Hidup layak di hadapan Tuhan. Tuhan itu sempurna, Tuhan itu kudus, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Dan kalau ada jemaat yang layak, berarti kekudusannya sudah mendekati. Ya, andai kata anak sekolah gitu, sudah nilainya itu 8 ke atas. Memang tidak mungkin kita kudus seperti Allah yang kudus. Tetapi tuntutan seperti Matius yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna. Karena Bapakmu sempurna. Dia sudah mendekati perjalanannya menuju kesempurnaan. Sehingga dia berkenan di hadapan Allah. Nah, kalau sudah berkenan di hadapan Allah, maka tuntutan yang kedua, supaya hidupmu itu memberi buah yang baik. Buah yang baik, berbuah gampang. Tetapi menjadi buah yang baik, spesial, ini dibutuhkan kesungguhan. Ibu-ibu yang ke pasar membeli buah, penjual buah sudah menyiapkan, ya, andai kata buah jeruk itu sudah disiapkan, besarannya sama, ya, besarannya sama, tetapi ibu yang belanja pasti masih memilih buah yang mana yang akan dibawa pulang, memilih buah yang baik. Nah, menjadi buah itu gampang. Tetapi buah yang baik ini perlu kesungguhan. Pernah Bapak Ibu mengupas buah mangga? Buah mangga itu luarnya kelihatan baik. Kadang-kadang ada buah mangga yang luarnya baik, tidak ada cacatnya, tidak ada bintik-bintik apapun juga. Tetapi begitu dibuka, ternyata ulatnya banyak. Ternyata dalamnya busuk. Tuhan tidak pengen seperti itu. Menjadi orang Kristen yang luarnya baik. Tutur katanya baik. Kelihatannya semuanya baik. Tetapi busuk. Buah apa yang dituntut Allah? Yaitu buah kasih. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus memiliki buah kasih. Bukan hanya omong kasih, bukan hanya kelihatannya dia mengasihi, tetapi benar-benar memiliki kasih yang mulus. Tutur katanya baik, perbuatannya baik,
warna kasihnya juga sudah kelihatan baik. Tetapi ada loh orang Kristen yang kelihatan baik tadi, ternyata kasihnya busuk. Kenapa? Karena hatinya masih diisi dengan kebencian. Karena hatinya masih diisi dengan kejahatan. Jadi kalau hanya tampilan gampang, tampilan mengasihi gampang. Apalagi supaya saya ini dinilai orang memiliki kasih yang luar biasa. Saya dapat membagi apa yang saya punya. Sehingga beberapa orang terkecoh dengan apa yang saya lakukan itu. Padahal kebencian masih muncul. Belum dapat mengampuni. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau kita kepengen mengerti kehendak Allah, kita harus benar-benar memiliki kasih yang bisa mengampuni orang lain. Ya, kalau hanya kasih itu sabar, ya kita bisalah. Tetapi sampai kebencian itu dibuang, ini yang kadang-kadang membutuhkan ketekunan yang sungguh, membutuhkan kesungguhan, dan membutuhkan hidup di dekat Allah dengan benar. Musa dari seluruh bangsa Israel, hanya Musa yang bisa berhadapan muka dengan muka dengan Allah. Kenapa? Karena hati Musa sudah punya hati yang mengasihi. Sehingga kalau ada umatnya yang akan dihukum, Musa yang paling depan dia mengatakan, Tuhan, daripada engkau menghukum bangsa itu, aku saja Tuhan. Dia sudah tidak punya kebencian walaupun tiap hari dikutuk oleh orang-orang Israel. Walaupun tiap saat angkat dirajam dengan batu. Tetapi hati Musa masih punya hati yang mengampuni. Nah, jadi Tuhan kepengen kasihmu itu, kasih yang sudah tidak menyimpan kebencian. Bahkan kasih yang sudah berani untuk mengampuni orang lain. Sesudah itu kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan tentang Allah yang benar. Contoh, bangsa Israel itu tidak bisa bertumbuh dalam pengenalan kepada Allah. Buktinya apa? Hari ini dia menikmati mujizat, tetapi beberapa hari kemudian dia menghujat Allah. Hari ini dia kebingungan, minta daging. Allah berikan daging. Tetapi beberapa kesulitan mulai menghujat Allah. Dan dia ngomong sama Musa, aku pengen balik ke Mesir. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang luar biasa. Sudah tidak punya hujatan kepada Allah. Dia menyerahkan hidup dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena dia tahu Allahku pasti menolong. Allahku pasti memberi dan sebagainya. Nah, jadi kemarahan sudah tidak ada. Karena apa? Pengetahuan akan Allah bertumbuh. Ketakutan sudah tidak ada. Karena pengetahuan tentang Allah bertumbuh. Nah, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Orang yang pengetahuan tentang Allah bertumbuh akan memiliki ketenangan hidup. Walaupun harus berjalan di tengah badai. Elia 3,5 tahun kekeringan. Tapi dia tetap berperan. Tetap tenang menghadapi. Karena dia tahu Allahku ada bersama dengan aku. Dipelihara oleh janda. Ya, dipelihara oleh janda, bukan dipelihara oleh
miliarder, bukan dipelihara oleh konglomerat, tetapi seorang janda yang hanya memiliki satu genggam tepung. Yosua, dia tahu Allahku, Allah yang luar biasa. Allahku adalah Allah yang membawa aku menyeberangi Laut Merah, menyeberangi Laut Kosong, dan Allahku lah yang akan memberikan kemenangan dan kekuatan kepada aku. Dan masih banyak yang lain. Mereka bertumbuh pengetahuan tentang Allah. Nah, karena mereka bertumbuh pengetahuan terhadap Allah, maka dia ngerti kehendak Allah. Kenapa aku harus di padang pasir? Ya, kenapa aku harus berada di lembah kekelaman? Kenapa aku harus di tengah badai? Karena Allah punya rencana, dan orang yang imannya kuat itu tadi tahu rencana Allah di dalam perjalanan hidupnya. Buang keluhan, buang ketakutan, buang hujat kepada Allah, tetapi mari kita ngerti kehendak Allah di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberi kesempatan kepada kami untuk mengerti kehendak-Mu, sehingga kami dapat menikmati anugerah-anugerah pemberian-Mu, menikmati kemurahan dan kuasa-Mu tanpa ketakutan lagi. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, Tuhan, agar kami terus dapat mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum kita berpisah, pertama saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2025. Dan yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin menghadapi tahun 2025 dengan ketenangan dan kekuatan, yuk belajar firman Tuhan tiap hari Selasa jam 6 sore di tempat ini. Beritahu teman-teman, beritahu sahabat, beritahu mereka yang lain, sehingga mereka bukan hanya sekedar Kristen, tetapi Kristen yang mengerti kehendak Allah, Kristen yang berani berdiri di tengah badai, Kristen yang berani menghadapi kekelaman di dalam hidup. Nah, itu pesan saya. Sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online dan kepengen ikut ibadah onsite, GBIS Haleluya Palur membuka pintu agar Bapak Ibu bersekutu dengan kami. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Selasa sore jam 6 sore ada pendalaman Alkitab supaya iman kita makin kuat. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu cabang GBIS Haleluya Palur punya gereja cabang di Perumnas Palur. Maka kami mengundang supaya Bapak Ibu yang kepengen ke cabang mulainya 6:30 sore, Jumat sore 6:30. Sedangkan Permata, persekutuan rumah tangga, ada di rumah tangga. Kalau Bapak Ibu ada yang kepengen rumahnya untuk ibadah atau untuk doa, dapat daftar kepada pengurus. Lalu nanti pengurus akan jadwalkan. Ibadah Permata jam 6 sore. Lalu Sabtu ada kegiatan kaum muda yang menamakan diri Revive
generation. Apa yang ada di situ? Berbagai macam kreativitas anak muda. Supaya imannya tumbuh, supaya persekutuannya baik, supaya organisasinya mapan, mereka banyak belajar tentang itu. Kirimkan putra-putri Bapak Ibu yang remaja, muda dapat masuk ke Youth Revive. Saya rasa pengumumannya cukup itu. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, tambah-tambahkan kesehatan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah berikan presiden baru, berikan hikmat-Mu dalam tugas-tugasnya. Dalam melayani Engkau akan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara yang lain. Tuhan pimpin berkati dari atas sampai bawah RT RW. Berkati beliau dalam menunaikan tugas-tugas. TNI, Polri berkati untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kami telah menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu kami terapkan dalam hidup kami. Kami satukan hati berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Ibu kita yang kakinya sakit, yang kadang-kadang sesek. Hanya Engkau Tuhan andalan hidupnya. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih yang selesai operasi usus Tuhan. Biar Tuhan jamah. Ibu Agini yang masih terbaring di rumah. Tuhan jamah, beri kekuatan dan kesehatan. Arin yang tulang-tulangnya rapuh, berikan kemurahan-Mu agar tulangnya kuat dan dapat menikmati berkat-Mu bersama dengan kami. Engkau juga berkati Pak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal. Hanya Engkau yang mampu untuk menyembuhkan. Engkau juga menjamah Pak Ishak yang dalam keadaan sepuh ini kekuatannya sudah banyak menurun. Berkati dia. Terima kasih Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau jamahkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dan kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah menjamah saudari kami Lili. Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Sehingga mereka dikuatkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai semua orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.